Terakhir, saudara, WNA bisnis penginapan ilegal. Saudara, suami istri asal berhasil diamankan di wilayah Kabupaten Pesisir Barat oleh petugas imigrasi karena diduga membangun bisnis penginapan dan perjalanan wisata tanpa izin. Sepasang suami istri asal Brasil ditangkap di Kabupaten Pesisir Barat oleh petugas imigrasi Kota Bumi, Lampung. Kedua WNA itu diduga membangun bisnis penginapan dan perjalanan wisata tanpa izin. Melalui media sosial, keduanya memasarkan penginapan bagi wisatawan asing di Kabupaten Pesisir Barat. Tempat penginapan itu mereka sewa dari warga. Pelaku berinisial MCG dan MLP itu juga menyiapkan berbagai fasilitas untuk wisatawan, mulai dari paket jasa catering hingga laundry. Bisnis tanpa izin ini telah dilakukan pelaku sejak akhir 2023. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan bahwa terdapat warga negara asing yang juga berkebangsaan Brazil menyewa rumah milik warga negara Indonesia di Desa Walur, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, yang kemudian disewakan sebagai guest house. Diduga yang bersangkutan juga membuka jasa penyewaan tinggal lengkap dengan jasa catering, paket sewa motor, selancar, dan snorkeling, fotografi, sampai laundry untuk siapapun yang menginap di kontrakan guest house tersebut. Kantor Imigrasi Kota Bumi akan memberikan sanksi berupa pendeportasian terhadap kedua WNA. Roma Afria Idam, Kompas TV Lampung. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara sekaligus memasang garis polisi di kantor animasi Brando Ville Studios di Menteng, Jakarta Pusat. Perusahaan diduga melakukan kekerasan terhadap pegawainya dan pemasangan garis polisi agar TKP tetap steril selama proses penyelidikan dan penyidikan. Garis polisi dibentangkan petugas di sepanjang pintu gerbang rumah mewah yang dijadikan kantor perusahaan animasi Brando Ville Studio, Jalan Sumeneb, Menteng, Jakarta Pusat. Polisi juga melakukan olah TKP awal di kantor yang kini sudah tidak berpenghuni itu untuk melengkapi berkas penyelidikan dan penyidikan. Ketua RT setempat, Syarifah, mengaku tidak pernah menerima laporan baik dari pemilik rumah maupun penyewa jika rumah mewah itu telah dijadikan sebuah kantor. Aktivitas perusahaan itu juga sangat tertutup sehingga tidak ada satupun warga yang mengetahui adanya aksi penganiayaan di dalam. Tidak tahu sama sekali karena mereka tidak pernah melapor juga. Oh, berarti tertutup ya berarti Bu? Tertutup ya. Sebelah aja itu high street, saya punya nomor PIC. Kalau ini nggak pernah melapor. Pagar besar ini kan saya juga tidak tahu ada apa kegiatannya. Jadi kegiatannya tidak tahu Bu ya? Ada tidak apa? Tidak tahu. Karena seingat saya dulu beberapa tahun lalu itu ini buat kos-kosan. Polisi masih memburu keberadaan pemilik perusahaan animasi Brando Ville Studios berinisial KCL. KCL dilaporkan ke polisi atas dugaan tindak pidana penganiayaan hingga pidana ketenagakerjaan oleh eks-karyawannya. Selain telah memeriksa korban, polisi juga tengah memeriksa saksi lainnya yang juga eks-karyawati pada perusahaan itu. Polisi bersama petugas Kementerian Tenaga Kerja dan petugas Imigrasi Jakarta Pusat masih memburu keberadaan KCL yang diketahui merupakan warga negara asal Hong Kong. Hasil penyelidikan sementara, pelaku inisial KCL WNA Hong Kong. Yang saat ini kami masih cari keberadaannya untuk kami lakukan pemeriksaan. Koordinasi dengan pihak imigrasi ya? Ya, tim khusus akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan pihak Kementerian Tenaga Kerja RI dan juga pihak imigrasi Jakarta Pusat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa Panca Darmansyah yang terbukti membunuh keempat anak kandungnya. Atas pertimbangan dan amar putusan hakim, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa Panca Darmansyah yang terbukti membunuh 4 anak kandungnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap 4 anaknya. Keempat anaknya ditemukan tewas dalam satu kamar di sebuah rumah pada tanggal 3 Desember 2023 lalu. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Panca Darmansyah
tersebut di atas terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan ke-1 alternatif pertama dan dakwaan kedua alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Panca Darmansyah oleh karena itu dengan pidana mati. 3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Usai Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis mati, terdakwa Panca Darmansyah pun mengajukan banding. Dan untuk jawabannya adalah sesuai diskusi tadi dengan saudara Panca Darmansyah, memang perbuatannya salah dan sangat tidak manusiawi. Untuk keadilan kita sebagai penasihat hukum yang seadil-adilnya kita nyatakan banding yang mulia. Baik. Sebelumnya 6 Desember lalu, jasad 4 anak ditemukan warga setelah mencium bau tak sedap dari dalam rumah kontrakan. Sang ayah yang sekaligus pelaku ditemukan dalam kondisi lemas di kamar mandi, diduga berupaya bunuh diri setelah menghabisi nyawa 4 anaknya. Sebelum membunuh 4 anaknya, Panca Darmansyah menganiaya sang istri lantaran cemburu setelah melihat percakapan sang istri di ponselnya dengan lelaki lain. Tim Liputan Kompas TV. Yang pertama ada kapal KKP kejar migran ilegal. Saudara, kapal patroli Kementerian Kelautan terlibat aksi pengejaran dengan kapal nelayan yang membawa belasan pekerja migran Indonesia ilegal dari Sumatera Utara menuju Malaysia. Pengejaran di perairan Selat Malaka berakhir usai petugas melepaskan tembakan peringatan ke udara. Tembakan peringatan ke udara dilepaskan oleh petugas KKP di perairan Selat Malaka untuk menghentikan laju sebuah kapal ikan. Dalam video dari Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan, terlihat petugas mendekat dan langsung memeriksa isi kapal. Di bagian palka kapal, tempat penyimpanan ikan, petugas menemukan setidaknya 13 pekerja imigran ilegal yang hendak diselundupkan ke Malaysia. Mereka datang dari sejumlah daerah di Indonesia. Rencananya ada 13 kru yang akan diselundupkan ini dibawa ke Malaysia. Jadi nanti di meeting point itu ada pertemuan antara kapal ikan Malaysia dengan kapal pembawanya ini di perbatasan Indonesia Malaysia. Kami banyak mendapatkan informasi banyak beberapa kapal ikan yang digunakan sebagai modus ya. Jadi seolah-olah dia melakukan kegiatan perikanan, padahal memang tidak ditemukan alat tangkap, tidak ada ikan, ya kan. 4 awak kapal diserahkan ke Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Sumatera Utara untuk proses lebih lanjut terkait tindak pidana perdagangan orang. Ferry Irawan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Kita lihat berikutnya, saudara, terapis pemutilasi divonis 15 tahun. Saudara, Abdul Rahman, terapis pijat yang menjadi terdakwa pembunuhan dan mutilasi, divonis 15 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang. Abdul Rahman, terdakwa pembunuhan dan mutilasi, divonis 15 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang. Abdul Rahman yang berprofesi sebagai terapis pijat itu terbukti bersalah membunuh seorang pria asal Surabaya berinisial AP. Vonis hakim lebih ringan dari tuntutan hukuman mati jaksa penuntut umum. Kita turun jadi mendampingi perkara ini. Dalam hal ini pembelaannya yang kita sampaikan diterima oleh hakim bahwasanya memang itu kejadiannya kan 351 ayat 2 yang dimana menyebabkan kematian. Yang kedua kan memang nggak ada saksi yang melihat bahwasanya kejadian tersebut, dan pengakuan dari tersangka itu memang sesuai dengan BAP. Mulai awal sampai BAP sampai terjadinya persidangan dia menyampaikan sesuai dengan apa adanya dan tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Terkait dengan putusan tadi, mungkin kami ada perbedaan persepsi antara penuntut umum dan majelis hakim, namun itu hal yang wajar. Terhadap putusan tersebut, kami menghormati. Nanti mungkin kami akan melaporkan dulu ke pimpinan, nanti mungkin akan melakukan langkah.
Pada awal 2024, publik dikejutkan dengan kasus pembunuhan dan mutilasi di kawasan rumah Indekos Sawojajar, Kota Malang. Disitulah korban terlibat percocokan dengan pelaku. Keributan itu berujung pada kematian korban. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.